nih. Nah, jadi untuk cara terbaiknya nih Kak Yo dalam proses menemukan personal branding itu ya adalah dalam proses menemukan diri itu adalah dengan bermain dan melakukan kegiatan secara pro bono atau kegiatan sukarela tanpa dibayar. Nah, jadi banyak kan nih kalau ini bagi kaum Gen Z ya, itu kalau suruh kegiatan apa nggak mau gitu ya. Oh iya. Nah, kemudian suruh kegiatan B nggak mau gitu ya. Padahal untuk menemukan bahwa saya itu expert di bidang apa, itu harus kita melakukan bermain dan melakukan kegiatan secara pro bono, kegiatan sukarela tanpa dibayar gitu ya. Iya. Jadi dari kegiatan-kegiatan yang ya gue banget gitu. Iya, Misalkan siaran, Iya. kemudian MC misalkan Iya. gitu ya. Ya, kita terjun aja ya tanpa harus mikirin dibayar berapa sih. Iya, Nah, iya. Berarti karena berarti itu ya, Kak Yo. Ternyata saya kayaknya salah definisi gitu. Ternyata nggak cuma apa yang citra dan kegiatannya Iya. aja, tetapi ada yang ini sesuatu yang lebih dalam nih kayak gitu. Berarti kayak yang lebih bermakna iya, ya. lebih bermakna, memiliki kebermaknaan di situ ya. meaningnya Betul. Gitu. Nah, jadi harus ada sesuatu yang ya value bahwa ini Heeh. gue banget. Walaupun misalkan nih, kenapa kok sampai sekarang ini saya bertahan di dalam dunia penyiaran? Karena ya saya senang bagi informasi, Iya. saya senang bergaul dengan orang-orang yang dalam dunia penyiaran dan sebagainya. Nah, itu adalah personal brand saya gitu, Iya. bahwa ketika berkaitan dengan public speaking, saya gak apa-apa nih ikhlas walaupun nggak dibayar, is okay kayak gitu. I'm happy gitu loh. Nah, itu adalah sudah masuk dalam personal branding kayak gitu. Iya. Nah, jadi apa ya istilahnya ketika kita ngomongin personal branding itu ada dua pengakuan. Jadi ini yang membedakan pencitraan atau enggak. Nah, yang pertama dari pengakuan apa nih? Eksternal. Ini boleh saya bacakan ya, Kak? Bacakan aja. Pengakuan eksternal adalah respon balik dari publik atau dari orang akan apa yang kita kerjakan atau lakukan. Kemudian ada pengakuan internal. Pengakuan internal adalah perasaan bahagia dan suka sehingga menimbulkan keinginan dalam menjalani suatu kegiatan. Ini mirip yang kayak dibahas Kak Keana tadi ya, Kak. Ada motivasinya itu apa sih? Apakah mencari validasi dari orang lain, pengakuan eksternal, atau memang ketika kayak Pak Yo tadi yang memang pada saat kayak semua siaran kayak gini, Kak Yo itu memang seneng gitu. Iya, motivasinya itu memang pengen sharing, pengen sharing informasi ya. dan sesuatu yang bersifat kayak public speaking itu Kak Yo memang seneng gitu. Betul. Jadi itu yang membedakan antara personal branding dengan pencitraan. Ada pengakuan internal. Pengakuan internal adalah kita bertanya pada diri sendiri, kegiatan ini bisa membuat saya happy atau enggak? Iya. Nah, kalau bisa bahagia, suka, keinginan dalam menjalani suatu kegiatan, bisa jadi ini adalah, oh ini gue banget nih. Nah, kemudian pengakuan eksternal. Pengakuan eksternal respon balik dari publik dan orang-orang yang kita kerja. Oh, kalau kamu yang MC, kalau kamu yang siaran, seru banget misalkan gitu. Nah, itu adalah personal branding kayak gitu. Kalau yang siaran penyiar ini misalkan gitu ya. Dia kalau bawain lebih dalam misalkan atau yang lebih ceria kan ada ya segmen-segmen tertentu. Nah, itu adalah personal branding. Tipikal tertentu misalkan bawaannya adalah kalem. Kalau saya lebih ke jeder gitu ya. Nah, misalkan begitu. Nah, jadi itu adalah pengakuan eksternal. Nah, ini adalah personal branding gitu ya. Ada pengakuan eksternal dan juga ada pengakuan internal kayak gitu. Aku ada sedikit bingung nih Kak Ayo. Kira-kira apakah seumpama nih personal branding, kemudian ketika saya melakukan personal branding ini, kemudian saya mendapatkan pengakuan dari eksternal itu yang kurang sesuai harapan, kemudian akhirnya saya tidak melakukan kegiatan ini, itu berarti termasuk pencitraan atau masih bisa dikatakan personal branding kayak gitu? Oke, gimana? Jadi misalkan kamu suka ngelakuin sesuatu. Iya, aku suka ngelakuin sesuatu, tapi orang lain feedbacknya nggak sesuai apa yang aku harapin, dan ternyata pada saat aku mendapatkan feedback yang seperti itu yang tidak sesuai aku harapin, akhirnya aku nggak semangat lagi nih buat ngejalaninnya itu. Itu masih personal branding apa enggak ya itu kira-kira? Nah, itu berarti kan seharusnya kita kalau memang itu membuat kamu happy, harusnya kita mengevaluasi. Harusnya kita bisa mengevaluasi, kemudian feedbacknya itu kita terima. Misalkan, oh kamu belum bisa maksudnya suaramu begini-begini. Nah, kemudian kalau kita mau latihan dan sebagainya, itu akan bisa menjadi personal branding sebenarnya. Oh iya.
sebenarnya ya. Iya. Tapi kalau misalkan kita berhenti, nah kembali lagi personal branding itu kata kuncinya konsisten. Kalau kita nggak konsisten menjalankan itu, Iya. ya wes berarti pencitraan Maksudnya toh. pencitraan. Iya, berarti cuma butuh validasi. Betul. Iya. Yang penting aku upload terus Iya. orang komentar apa ya biarin. Iya. Gitu ya. Nggak peduli, yang penting aku dapat follower, dapat apa dan sebagainya gitu ya. Tetapi kalau personal branding tidak, dia akan selalu mengevaluasi dirinya sendiri, kemudian ya dia akan terus berkembang sesuai dengan potensinya gitu. Iya, betul. Dan konsisten. Nah, konsisten itu termasuk gigih, walaupun dapat tantangan, dapat rintangan, dapat ejekan mungkin